biarlah kuasa kebangkitannya senantiasa ada di dalam hidup kita. Dan sukacita itu senantiasa mengalir, memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita akan mulai ibadah Paskah kebangkitan Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang mulia. Dia rela datang ke dunia, bahkan Dia mati bagi saya dan saudara, dan Dia bangkit memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Mari hampiri tahtanya dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan kekuatan. Kita letakkan kekuatan kita di dalam hadiratnya. Haleluya. Pujian ini dengan kesungguhan hati. Haleluya Tuhan.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Haleluya. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh mengatakan di hadapan-Nya, bukan cuma dengan mulut kita mau katakan dengan sungguh hati. Tak mau kita hidup serupa dengan dunia, sebab Dia telah mati dan bangkit bagi kita semua.
ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur datang firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah tak mau ku hidup di luar tutur datang firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah, Katakan dengan sungguh. adalah pilihanku. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada kemenangan. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan kita yang merasakan kemenangan dari Tuhan. Kita percaya Allah kita pemenang Amin. dan memberikan kuasa kemenangan itu kepada kita. Amin. Saya mau mengajak kita bersama katakan. Kalau saya katakan siapa pemenang? Katakan, angkat tangan kita. Katakan saya. Yes, yes, yes. Amin. Mau? Haleluya. Siapa pemenang? Saya. Yes. 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 Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Sama-sama nyatakan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimu pula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, berkuasa.
Kau Raja pemenang, bersorak, mencegah. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, amin. Kau Raja pemenang, bersorak, mencegah. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri lagi. Kita bersorak bagi Dia, Yesus yang sudah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa, amin, bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Katakan Raja pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Katakan hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan
Dia yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Engkau Raja pemenang kami Tuhan. Engkau Allah yang bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Tuhan dahsyat berkuasa, Amin. Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit. bangkit dan hidup Amin. untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan Dia hidup. bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya bagi kita. Amin. Kita beroleh kemenangan di dalam Dia. Katakan dengan pujian ini. Dia Yesus Kristus Tuhan yang merelakan segalanya bagi saya dan saudara. Betapa kami mengucap syukur padamu Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa memandang Engkau, memandang kemuliaan-Mu yang tidak terbatas oleh apapun. Engkau rela menyerahkan diri-Mu bagi kami. Bahkan Kau bangkit bagi kami Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Katakanlah, Dialah pemilik hidup kami. Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, roh kami sujud di hadapan-Mu. Sujud di depan tahta-Mu. Kami merendahkan diri kami. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dalam tangan-Mu Sang Penebus hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian,
Ada hari esok. Katakan dengan iman kita, kami tak gentar lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang pegang hari esok kami. Yesus, terima kasih. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Angkat tanganmu, nyatakan kebesarannya. Yesus Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar,
iman kita. Lebih lagi katakan, Sabda hidup. haleluya. Kau Allah kami yang hidup Tuhan. Kau yang pegang hari esok. Kau yang menjamin seluruh kehidupan kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena kami percaya Kau Allah kami, Kau Tuhan kami yang pegang kehidupan kami. Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup, sebab Dia hidup. Saya undang ada hari esok, hari esok, sebab Dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami sehingga kami bisa hidup. Hidup kami hidup yang punya makna, hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tundukkan setiap kami Tuhan di bawah kuasa salib-Mu, di bawah kaki firman-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami mencerminkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami bertumbuh ke arah Kristus. Dan Roh Kudus akan menolong setiap kami, supaya setiap kami memiliki iman di dalam Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali merayakan Paskah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kematian dan kebangkitan Tuhan mempunyai makna yang begitu mendalam bagi kehidupan kita. Ya. Baik, tema Paskah Gereja Bethel Injil Sepenuh tahun ini adalah Kristus adalah di atas semuanya. Ini adalah tema Paskah kita, ya. Tapi tentunya ini bukan makna Paskah. Ya. Ini tema kita tahun ini. Ya. Lalu apa makna Paskah ya, yang sebenarnya? Ya. Makna Paskah itu adalah menderita karena Injil seperti Kristus. Itulah Paskah. Ya. Paskah itu kita memperingati bagaimana penderitaan Kristus karena kebenaran. Itu makna Paskah Bapak Ibu Saudara. Tapi pada endingnya ada kebangkitan. Kita juga akan menikmati kebangkitan nantinya. Jadi Paskah ini secara praktis harus bermakna bagi kita. Mau susah, mau senang, kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap kuat.
tetap kita berpengharapan, tetap kita beriman. Itulah ya praktisnya. Nah, Paskah ini adalah hari yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Hari yang utama bagi kekristenan. Karena inti kekristenan itu Paskah, bukan Natal. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, ingatlah hari kelahiranku. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Diperingati boleh-boleh, tidak ada masalah dengan itu. Karena kalau Yesus tidak lahir juga, maka Paskah belum tentu ada. Ya, bahkan tidak ada. Ya. Tapi inti dari kekristenan itu Paskah, bukan Natal. Ya. Mungkin kekristenan kita terlalu diorientasikan dengan Natal sehingga peringatan Paskah itu tidak semegah Natal Bapak Ibu Saudara. Maklum Natal itu banyak diskon. Ya. Paskah jarang ada diskon. Ya. Akhirnya peringatan Natal, wah gila-gilaan. Ya. Begitu mewahnya. Ya. Padahal there will be no Christmas if there was no Easter. Tidak ada Natal kalau tidak ada Paskah. Nggak ada artinya Tuhan Yesus oke lahir, tapi tidak ada kematian dan kebangkitan, Natal nggak ada artinya. Jadi Paskah itu begitu penting Bapak Ibu Saudara. Kita memperingati Paskah harus benar-benar diperingati gitu ya, bukan Natal. Karena ada tiga macam orang Kristen ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu Kristen beneran. Kristen yang benar-benar memaknai hidup, bergereja, bukan cuma datang waktu Natal dan Paskah. Yang kedua ini Kristen musiman Bapak Ibu Saudara. Datangnya cuma Natal sama Paskah. Yang ketiga ini Kristen musingin Bapak Ibu Saudara. Beneran, musiman, musingin. Nah, musingin ini enggak tahu. Terserah dia. Jumat datang, Minggu tidak datang, nanti Natal datang, ibadah biasa tidak datang gitu ya. Kayak teh celup Bapak Ibu Saudara. Masuk, keluar, tidak jelas. Nah ini yang repot ini. Ya. Repot, ini yang bingung bukan cuma pendetanya, Tuhan juga bingung Bapak Ibu Saudara. Bahkan setan juga bingung, kok bisa ada orang Kristen seperti ini. Ya. Kok bisa ada? Ya. Karena kekristenan kita, ya, jangan seperti itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati dan bangkit untuk kita. Dia tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Karena bagi dia kita itu punya nilai, punya makna. Sehingga dia rela tebus dengan darahnya yang begitu mahal Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan baca ayat tema kita ya, di dalam Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi ini adalah ayat tema Paskah kita. Ya. Lalu Kristus di atas semuanya, ya, itu apa sih faedahnya? Untuk apa? Ya. Oke, dia Tuhan, dia Allah yang maha tinggi. Faedahnya apa? Faedahnya apa bagi kehidupan kita? Nah, kita akan bahas ya, apa faedahnya bagi kita Kristus di atas semuanya. Nah, Rasul Paulus ya, pernah memberitahu kepada Timotius. Dia bilang begini, dalam 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dia bilang gini, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak boleh luput. Ya. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu ayat 16 bilang begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Nah, kata turutilah di sini ini punya makna yang begitu mendalam. Bukan cuma sekedar seperti orang tua lagi ngobrol sama anaknya. Nak nurut ya. Bukan seperti itu. Kalau kita lihat teksnya, kata turuti, Timotius ini suruh benar-benar mengikuti, mengawasi keimanannya. Jangan sampai ada cacat, jangan sampai ada celah. Kalau saya lihat teks aslinya, turutilah, itu di ayat yang lainnya. Kata turuti ini watch over, menjaga, jagai perintah ini. Seperti Kristus menjaga gerejanya dari pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar harus dituruti untuk mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus yang adalah penguasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi perintah ini begitu penting bagi Paulus untuk dia mengingatkan Timotius. Karena ini inti kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak boleh dihilangkan. Karena tidak ada harapan, tidak ada keselamatan tanpa penderitaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa punya harapan. Orang di luar sana tidak percaya Yesus bisa punya harapan. Tapi terbatas. Keselamatan mereka juga ragu-ragu. Belum tentu. Kalau kita keselamatan itu pasti di dalam Yesus. Pasti di dalam Yesus. Tidak ada nabi manapun yang bisa menjamin keselamatan, hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Termasuk kemenangannya, bahkan lebih dari pemenang. Nah, Yesus Kristus telah melalui penderitaan, bahkan dia menaklukkannya sehingga Kristus bisa menjadi segalanya supaya kita bisa melewati keadaan yang menderita, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak menyenangkan karena Tuhan Yesus sudah melaluinya. Makanya Tuhan Yesus sangat bisa menjadi kekuatan bagi kita. Hadiah terbesar dari Paskah itu bukan harapan, bukan keselamatan, bukan penderitaan, tapi pribadi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan, harapan, kemenangan itu bonus. Bonus. Hadiahnya apa? Kristus sendiri, pribadinya. Bukan keselamatan, bukan harapan, bukan kemenangan, tapi pribadinya. Loh, kenapa? Ya. Karena Kristuslah yang menjadikan harapan, keselamatan, dan kemenangan kita jauh lebih bermakna. Tanpa Yesus kita bisa kok menang menghadapi pencobaan, sangat bisa. Merasa damai, bisa. Tanpa Tuhan sangat bisa. Selamat, agama lain bilang mungkin gitu ya. Ada baru-baru ini ajaran salah satu hamba Tuhan bilang, saya tidak yakin kalau ada orang tidak percaya Yesus tapi baik, kok dia masuk neraka, saya tidak yakin. Artinya ada jalan keselamatan di luar Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu ramai ajarannya gitu ya. Nah, Kristus inilah yang menjadikan harapan kita, kemenangan kita, keselamatan kita itu pasti, yakin. Makanya orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen tidak pernah takut dengan apapun yang ada di hadapannya. Tidak pernah ragu-ragu dengan pemeliharaan Tuhan, apalagi dengan keselamatannya. Tidak akan pernah ragu. Mempertanyakan Tuhan saja tidak mungkin harusnya. Nah, Kristus di atas semuanya itu bukan anugerah atau karena ditobatkan oleh manusia. Tapi ini proses, Bapak Ibu Saudara, yang sangat berat, memberi luka dan diakhiri oleh kematian. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, sejarah gereja menyatakan bahwa ada ajaran-ajaran, ya ini tahun kira-kira 325, ada konsili Nikea, konsili gereja-gereja di Nikea, seluruh gereja dunia berkumpul di sana untuk mengeliminasi, untuk
memberitahu kepada semua orang Kristen ada ajaran sesat, ada ajaran yang tidak bagus, yang melenceng dari Injil, bahwa Tuhan Yesus itu dinobatkan menjadi Tuhan, dituhankan. Dia manusia yang dituhankan, Bapak Ibu. Enggak, ya. Nah, kita akan lihat, ya, bagaimana proses itu, ya, sehingga Kristus itu bisa menjadi di atas segala-galanya. Dan ini tidak mungkin karena penobatan manusia. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dibilang gini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dia tidak tahu yang namanya dosa, tidak kenal, tidak bisa berbuat dosa, bahkan tidak ada dosa di dalam dirinya. Jadi Yesus itu tidak berdosa, tidak pernah kenal dosa, dibuktikan dengan cara yang tidak berdosa. Tidak ada dosa di dalamnya, tapi dibikin berdosa karena kita. Nah, Kristus ini ketika dia dijadikan berdosa, dia harus menanggung upah dari dosa. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara, ya, ada 70 penderitaan Kristus, kurang lebih 24 jam terakhir. Tentu kita tidak bahas semuanya. Kalau kita bahas semuanya, kita pasca sampai Lebaran, Bapak Ibu Saudara. Repot nanti, ya. Saya akan bahas yang saya beri warna kuning, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di warta minggu depan, ya. Apa penderitaan Kristus? Saya mencatat ada 70. Ya. Dia sangat ketakutan, pergumulan yang sangat berat, keringatnya menetes seperti darah, hematohidrosis. Bahasa medisnya katanya begitu, saya tidak tahu, ya, bahasa medisnya mana yang benar ini saya hanya ambil dari internet. Tapi sejauh ini firman Tuhan mengatakan keringatnya menjadi tetes-tetes darah. Lalu dia melepaskan yang namanya hak untuk dibantu para malaikat. Dia punya hak dibantu para malaikat. Kalau waktu itu malaikatnya saya, Bapak Ibu, saya pasti turun, Bapak Ibu Saudara, ya, tak bantu ini gitu, ya. Wah, ini malaikat yang calon-calon dibuang dari surga gitu, ya. Masa enggak dibantu? Tapi Tuhan Yesus bilang no. Dia punya hak tapi enggak dipakai haknya itu. Lalu dia dijual dan dikhianati dengan harga seorang budak. 30 keping perak itu harga budak. Bukan harga yang mahal, harganya budak. Jadi Tuhan Yesus itu disetarakan dengan budak. Dan ketika Pilatus tanya kepada orang-orang Yahudi, mau pilih Barnabas atau Yesus Kristus? Bapak Ibu tahu siapa Barnabas? Ya, Barabas, ya. Barabas, ya. Bapak Ibu tahu siapa Barabas? Barabas itu, dia itu tokoh, bukan penjahat. Dia itu tokoh, pejuang kemerdekaan Israel, tapi pakai cara yang menghalalkan segala cara, dengan cara membunuh, dengan cara yang keji, dengan cara korup, macam-macam. Itu Barabas. Nah, Tuhan Yesus disejajarkan dengan ini. Sama Tuhan Yesus memperjuangkan kemerdekaan, tapi kemerdekaan rohani. Sama-sama dibandingkan. Tapi ini jahat, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus itu begitu direndahkannya. Dan dia kurang tidur, Bapak Ibu Saudara. Sejak ditangkap hingga mati, tidak ada waktu istirahat. Pengakuan dosa saya juga kurang tidur hari ini, Bapak. Tadi pagi nonton bola, Bapak. Rasanya, wah, bersalah sama Tuhan gitu, ya. Kurang tidur itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa konsentrasi, ya. Dan Tuhan Yesus tidak tidur sejak dia ditangkap. Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus juga belum tidur. Murid-muridnya tidur, Tuhan Yesus sedang berdoa. Lalu siksaan secara psikologis, secara rohani. Iman percaya murid-muridnya tergoncang. Mulai ragu. Masa sih dia Tuhan? Kok ditangkap? Kok disalib? Ragu.
Saya pun kalau jadi murid Yesus lari pasti Bapak Ibu Saudara. Lari pasti lari paling depan. Tidak mungkin berani menghadapi seperti itu. Dan Tuhan Yesus itu divonis mati sebelum diadili. Tentu tidak ada orang yang mau. Belum diadili, hukum mati. Ya. Dan ini perlu di skip karena ada yang ya seperti kita ketahui semuanya. Ya. Lalu dia korban konspirasi jahat. Jadi Tuhan Yesus itu tidak diadili, tapi hanya korban konspirasi. Rasan-rasan para imam-imam. Itu tidak benar itu ajarannya. Jadi imam-imam ini berkomplot untuk menghukum Yesus. Lalu dia ditolak. Banyak orang karena lebih milih membebaskan penjahat yaitu ini salah lagi Bapak Ibu. Barsabas ya. Oh, malah benar ya. Oh ya, salah lagi. Ada N-nya. Ya. Jadi Tuhan Yesus ditolak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Masih belum selesai, ini masih panjang kita ya. Mungkin sampai lebaran ini kita. Nah, dia diteriaki banyak orang, salibkan dia. Ya. Lalu dia disalibkan, dihukum tanpa ditemukan satu kejahatan. Saya rasa tidak ada orang yang mau. Dihukum tanpa ditemukan satu aja kejahatannya. Tidak ada orang yang mau. Bapak Ibu. Disesah, dibantai, disiksa, dicambuki dengan yang namanya flagrum. Dia ditelanjangi. Telanjang Bapak Ibu. Di film-film ya mungkin supaya orang bisa lihat gitu ya. Aslinya telanjang, tidak pakai apa-apa. Siapa yang mau? Begitu berat penderitaan. Dan dia disesah. Nah ini kira-kira gambaran cambuknya yang dipakaikan. Jadi yang ada pentul-pentulnya ini Bapak Ibu. Itu timah. Cambuknya pendek. Ya. Ada berbagai macam, kalau Bapak Ibu lihat di internet, ada berbagai macam gambar ya tentang cambuknya ini. Ya. Kok saya lebih serak yang ini, tapi ini pun agak kurang serak gitu ya, karena ujungnya ini bukan itu sebenarnya. Ya. Ada salah satu dulu dosen saya yang pernah lihat ya, dan dia belajar sungguh-sungguh tentang bagaimana penderitaan Kristus. Ujungnya itu bukan pakai timah, tapi pakai seperti kail Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kayak belokannya begini. Dan itu kalau ditancapkan di daging terkelupas Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa pakai itu? Karena itu biasa ditemukan dan biasa dipakai oleh nelayan untuk pinggirannya jala, untuk menangkap ikan supaya jala itu mencengkeram pasir, nah kayak jangkar. Itu ujungnya Bapak Ibu Saudara. Mau itu ujungnya, mau ini ujungnya, sakit Bapak Ibu. Hancur badannya. Dua-duanya sama-sama bikin hancur. Sama-sama bikin tubuh Tuhan Yesus tidak seperti manusia. Alkitab bilang, wajahnya tidak lagi kayak manusia. Makanya saya agak ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau di film-film mukanya Tuhan Yesus itu pasti seperti ini. Saya agak ragu. Karena wajahnya hancur. Oh ada elapnya yang ada. Emangnya benar itu dari Tuhan Yesus? Kok saya ragu? Ya. Karena tidak ada satupun yang tersisa dari jejak-jejaknya. Bahkan salibnya pun tidak ada. Kalau ada, minggu Jumat lalu kita sudah lihat ya, bagaimana sebuah tempat itu dikeramatkan. Apalagi kalau ada Bapak Ibu. Wah itu akan jadi berhala. Ya. Dan Tuhan Yesus dimahkotai duri. Yang kira-kira panjangnya 10-15 cm. Itu masuk Bapak Ibu. Wah itu mahkota duri. Ya, ada salah seorang yang orang Indonesia ya, dia pernah membahas penderitaan Kristus secara medis begitu ya. Mahkota duri ini mengakibatkan nyeri wajah. Nyeri yang begitu parah yang bisa dipicu hanya gara-gara sentuhan atau menelan sesuatu atau berbicara, bahkan kena angin Bapak Ibu Saudara. Itu nyeri. Kepalanya dipukul. Pengadilannya sangat singkat, hanya untuk hukuman mati sekitar 5-6 jam. Pengadilan macam apa ini Bapak Ibu Saudara?
Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kasusnya kopi sianida, itu berjilid-jilid ya. Dulu saya nonton dari episode 1 sampai terakhir, seru Bapak Ibu Saudara. Panjang banget. Tuhan Yesus 5-6 jam, 1 hari, wis mati selesai. Lalu Tuhan Yesus juga menolak anggur, bercampur empedu. Karena bisa meringankan rasa sakit, jadi Tuhan Yesus dikasih anggur, campur empedu. Supaya tidak terlalu sakit, meringankan, tapi ditolak. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mau minum cawan duniawi, dia mau minum cawan murka Allah sepenuhnya. Tidak boleh dikurangi. Dan dia harus pikul salib yang bagian horizontal yang namanya patibulum itu. Beratnya 35-55 kilo. Begitu berat Bapak Ibu Saudara. Jatuh 3 kali karena shock. Hipovolemik, banyak kehilangan darah, kehilangan banyak cairan. Dia harus disalibkan dengan paku besi yang kira-kira panjangnya 13-18 cm. Kira-kira ini pakunya. Ini kira-kira ya. Kenapa? Karena paku ini Bapak Ibu Saudara, paku ini ditemukan bukan dari salib Yesus. Ini ditemukan di petinya Imam Besar Kayafas. Imam besar pada saat itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, Imam Besar Kayafas ini nyimpen paku, bukan paku dari penyaliban, tapi paku yang biasa dipakai oleh orang-orang Roma untuk menyalibkan seseorang. Dan ini dijadikan seperti jimat, seperti peringatan bahwa dia pernah menyalibkan Yesus Kristus. Mungkin bisa karena Imam Kayafas menyesal sehingga dia bawa paku ini. Atau ya, dia justru tidak menyesal, dia justru bangga. Karena pernah menyalibkan yang bernama Yesus Kristus ya. Tidak tahu apa motifnya. Tapi kira-kira inilah pakunya. Tebel Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah kena paku. Tidak usah kena paku, kena palunya luput maku. Wah itu nyok-nyok gitu ya Bapak. Biru bisa tangannya. Kena paku Bapak Ibu. Entah di sini, tidak ada yang tahu. Entah di sini atau di sini. Tapi keduanya sepakat mematikan, saya lupa ada satu pembuluh darah atau apa, intinya bahasa medisnya rumit sekali Bapak. Intinya sama-sama menghentikan aliran darah. Dan itu membuat tangan itu begitu nyeri. Dan masih belum selesai, masih banyak Bapak Ibu Saudara, dia berdoa bagi orang-orang yang berbuat jahat. Wah itu penderitaan, coba Bapak Ibu Saudara, dijahati seseorang. Mau doakan? Belum tentu ya, jangankan doakan ya. Lihat aja malas gitu ya. Dia tak doakan sih, Tuhan ampuni dia hari ini, besok jangan Tuhan. Tuhan luputkan dia dari hukumanmu Tuhan, besok jangan Tuhan, gitu ya doanya ya. Tuhan Yesus berdoa bagi orang yang berbuat jahat kepadanya. Wow, penderitaannya begitu berat. Sampai 70, saya catat 70 Bapak Ibu Saudara. Saya yakin saya luput lebih dari 70. Saya yakin luput Bapak Ibu Saudara. Pasti lebih. Dan tidak seenteng ketika saya ngomong Bapak Ibu Saudara. Wah begitu beratnya. Ini 70 ini kalau bukan Tuhan, saya kok ragu ada manusia bisa hidup. Saya kok ragu. Penjahat yang di sampingnya Yesus enggak seperti Tuhan Yesus. Enggak ada dicambuk-cambuk, enggak ada sampai luka semua, hancur semua, enggak ada. Yang hancur cuma Yesus sendiri. Saya kok ragu ada manusia bisa hidup dengan keadaan seperti ini. Dan itu tidak biasa. Penyaliban seperti itu tidak biasa dilakukan oleh orang-orang Roma sampai disiksa begitu parahnya. Ibrani 2 ayat 8 bilang begini, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. 70 plus.
penderitaannya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus diposisikan paling rendah, paling hina, najis, terkutuk. Itu kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Semua penulis Injil sepakat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil tentang Yesus Kristus, sepakat dia adalah makhluk yang terkutuk, najis, hina, rendah. Bahkan Paulus pernah menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu seakan-akan dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dilucuti semuanya. Tapi kita baca tadi, tidak ada yang tidak ditaklukkan di bawah kakinya. Artinya Kristus menaklukkannya dengan kebangkitannya. Jadi yang namanya Injil, kabar baik itu, bahwa Tuhan Yesus sudah menaklukkan dengan kebangkitannya. Tanpa kebangkitannya semuanya sia-sia Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat tadi bilang begini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Kebangkitannya itu maka menaikkan kembali derajatnya. Seakan-akan dibuat lebih rendah tapi dikembalikan. Jadi bukan diberikan tapi dikembalikan. Derajatnya seakan-akan dikembalikan. Nah, saya tertarik dengan ayat yang di atasnya. Jadi dari ayat tema kita ini, Yohanes 3 ayat 29 bilang begini, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Saya tertarik justru membahas ini ya. Kenapa? Karena Kristus itu adalah mempelai yang di atas segala-galanya. Nah kita lihat ya, bagaimana Kristus itu menjadi mempelai di atas segala-galanya. Nah beberapa waktu lalu saya baca buku Kehidupan Orang Israel Alkitabiah. Tulisan dari Philip J. King. Bagus sekali bukunya. Ya, saya suka baca buku-buku seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena buku ini banyak menampilkan yang namanya fakta-fakta arkeologis yang dicocokkan dengan Alkitab. Jadi baca Alkitab itu enggak ngawang Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh sumur, tahu sumurnya kayak apa gitu ya. Kira-kira kehidupan orang Israel seperti apa? Nah, jadi buku ini menulis bahwa ada kaitannya antara mempelai dan sumur Bapak Ibu Saudara. Saya tidak cocok dengan kata sumurnya, saya lebih cocok dengan airnya. Ya. Jadi kalau baca buku hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Tidak semua buku rohani itu betul ya. Kadang-kadang kita harus telaah dulu. Apa kaitannya mempelai dengan sumur? Tidak ada hubungannya dengan airnya. Nah kita lihat ya. Di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67 ya, ada kisah Ishak dan Ribka yang dijodohkan sama Abraham. Abraham pingin Ishak ini menikah, dia menyuruh hambanya, menyuruh anak buahnya, carikan istri, gitu ya. Nah waktu ketemu, ini nih, gitu ya. Ribka ini ada tandanya, pokoknya dia ngasih air. Jadi Ribka yang ngasih air ke hambanya ini. Terus dibawalah Ribka ini ketemu sama Abraham ini ya, untuk Ishak. Ya. Lalu ada lagi kisah yang sama. Yakub dan Rahel. Kisah yang mirip sama. Persis dengan kisahnya Ishak dan Ribka. Ada sumur di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dua kisah. Ada beberapa kisah lagi sebenarnya yang tidak saya tampilkan ya. Musa dan Sipora. Juga ketemu ya, pertunangan ya, antara Musa dan istrinya Sipora, bukan istrinya, tunangannya itu ketemunya juga di sumur Bapak Ibu. Jadi kalau punya kerabat yang tidak laku-laku, taruh di sumur Bapak Ibu. Siapa tahu laku. Ya. Jangan ketawa, saya serius ini Bapak Ibu. Siapa tahu ketemu jodohnya gitu ya. Nah ini Yesus dan perempuan Samaria ketemunya juga di sumur Bapak Ibu Saudara. Bukan sumurnya, tapi airnya. Jadi kisah tadi, Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel, Musa dan Sipora, itu pihak perempuan yang ngasih air Bapak Ibu Saudara. Tapi kisah Yesus dan perempuan Samaria, Yesus yang ngasih air. Beda.
tapi sama-sama di sumur, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang, jawab Yesus kepada, barang siapa minum air ini, nah ia tidak akan haus lagi dan seterusnya. Pihak laki-laki yang kasih air, beda dengan kisah di dalam perjanjian lama. Nah, inilah mempelai yang berbeda. Kenapa ya, berbeda? Karena Tuhan Yesus yang kasih air, bahkan airnya itu adalah air yang hidup, supaya kita punya hidup. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, jadi kisah tentang Yesus dan mempelainya dan perempuan Samaria itu tidak ada di buku tadi ya. Ini saya yang cari sendiri Bapak Ibu Saudara. Kira-kira di mana ya di Perjanjian Baru ada mempelai ketemu di sumur gitu ya. Oh, ternyata ini gitu ya. Nah, perempuan Samaria tentu bukan jadi istrinya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Bukan ya. Jadi perempuan Samaria ini adalah gambaran orang kafir yang tidak layak terima Injil. Jadi perempuan Samaria ini adalah gambaran kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, manusia yang berdosa yang tidak layak terima Injil, itulah lambangnya. Jadi di situ Tuhan Yesus ketemu dengan yang namanya mempelainya. Bukan Israel, bukan mana-mana, kita Bapak Ibu Saudara dan saya ketemu dengan mempelainya, Tuhan yang kasih air. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, ada seorang penafsir yang mengatakan kata sudah selesai. Itu dalam bahasa Yunani, diterjemahkan di bahasa Indonesia sudah selesai. Tapi Tuhan Yesus tidak ngomong, tidak berbicara bahasa Yunani. Dia bicara bahasa Aram. Beda dengan bahasa Yunani, beda bahasa. Kata tetelestai dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya itu kula. Bukan artinya selesai. Inilah mempelaiku, ketemu. Ketika dia disalib, dia ketemu dengan mempelainya. Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi Tuhan Yesus itu punya mempelai yang ditemukan, yang diampuni, yang dipilihnya untuk turut ambil bagian dalam penderitaannya, tapi juga turut menjadi bagian, menjadi di atas semuanya di dalam kekekalan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok harus menderita? Kenapa sih kok harus menderita? Nah, ini pertanyaan yang keliru Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok harus menderita? Pertanyaannya keliru. Nggak masuk Bapak Ibu Saudara. Loh, karena kehendak daging itu bertentangan dengan kehendak roh. Kita yang sudah berdosa punya kecenderungan mengikuti kehendak daging. Terbiasa akhirnya merasa yang namanya kehendak daging itu yang benar, itu yang nyaman, dan itu yang biasa dilakukan. Sehingga ketika diminta untuk melakukan kehendak roh susah. Nah, ajaran yang rame, saya sebut ajarannya itu kekristenan progresif Bapak Ibu Saudara. Ciri-cirinya pendetanya tatoan Bapak Ibu Saudara. Dia menghalalkan tato. Karena bagi dia segala sesuatunya itu boleh. Tapi disuruh melakukan yang tertulis juga belum tentu semua kan. Yang tidak ditulis dilakukan sama dia. Ya. Yang ditulis belum dilakukan semua, saya yakin. Ajarannya begitu rame. Ya, beberapa waktu lalu saya bahas dengan beberapa hamba Tuhan. Kok gini, ini ada pendeta kayak gini? Ya ada gitu, ya itu lahir zaman gitu ya. Yang mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Jadi lakukan kehendak daging aja enggak apa-apa, enggak usah ikut menderita. Ini bukan ajaran yang baru, ajaran yang lama. Konsili Nikea sudah bilang ada banyak ajaran kayak gitu. Wah, ribuan ajaran yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu ditentukan untuk menderita. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara masih yakin enggak jadi Kristen? Kalau enggak yakin, terserah pilih yang mana. Loh, kenapa kok saya tanya ini? Tidak semua murid Tuhan Yesus itu berkualitas Bapak Ibu Saudara. Buat apa punya murid tidak berkualitas? Buat apa? Saya pun kalau jadi seorang pemimpin, buat apa jadi murid tidak berkualitas? Jadi Kristen beneran. Ya ikut dalam bagian penderitaannya, bukan enak-enak. Tidak apa-apa,
melakukan kehendak daging, tidak apa-apa lah berbuat dosa. Ini sama kayak ajaran tetangga sebelah, Bapak Ibu. Sedosa-dosanya kamu, kalau kamu sembahyang, pasti masuk surga. Mirip Bapak Ibu Saudara. Nah, kekristenan itu bukan seperti itu. Tidak semua orang mau untuk turut ambil bagian dalam penderitaannya, sangkal diri, pikul salib dalam keadaan benar. Tidak semua orang mau. Kalau keadaan salah mungkin masih mau dihukum. Tapi keadaan benar belum tentu ada orang mau. Ada saja orang terpaksa Bapak Ibu Saudara. Ngikut Tuhan Yesus ya karena sudah dari lahir owek sudah dibaptis sama papanya sendiri, sudah Kristen, mau gimana? Atau karena ikut-ikutan. Terpaksa ke gereja karena disuruh orang tua. Karena mungkin tidak enak kalau tidak KTP ku Kristen. Tidak enak kalau tidak ke gereja, masa hari Paskah tidak ke gereja gitu ya. Yang Kristen KTP-nya tok Bapak Ibu Saudara. Nanti yang diangkat sama Tuhan KTP-nya, orangnya enggak Bapak Ibu Saudara. Hanya Kristen KTP-nya. Terpaksa ikut Tuhan, terpaksa. Padahal Bapak Ibu Saudara ya, Yesus itu dengan rela mati untuk kita supaya kita tidak perlu terpaksa hidup untuk Dia. Tuhan Yesus begitu rela menderita. Dia tidak pernah terpaksa. Walaupun pernah dibilang, bukan kehendakku lah. Itu maksudnya bukan berarti, oh Tuhan itu mau ndak nurut. Bukan. Ya. Itu menyatakan bahwa itu adalah pribadi Tritunggal yang punya kehendak masing-masing. Jadi Tuhan itu sampai menyatakan dirinya, sampai pada akhirnya masih dia itu Allah Tritunggal. Tapi Dia katakan dengan rela mati supaya kita tidak perlu terpaksa hidup untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar lalu masih menderita, masih mengalami hal yang tidak enak, disitulah inti kekristenan Bapak Ibu Saudara. Masih mau jadi Kristen Bapak Ibu Saudara? Amin. Aminnya pelan sekali. Atau mulai ragu dengan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Tuhannya begitu kok. Tuhannya menderita. Jadi kalau kita dalam penderitaan ya sudah biasa. Karena itulah jalan yang harus kita tempuh. Jalan salib. Bukan karpet merah Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo jadi Kristen yang beneran. Kristen yang sungguh-sungguh. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Paku yang bengkok adalah paku yang dibuang tidak berguna. Yang tidak berharga, bahkan tukang tidak mau pakai. Justru paku yang lurus itu paku yang dipukul berulang kali karena dia paku yang berguna. Jadi kalau kita dipukul, menderita kok ndak enak Tuhan, karena kita paku yang lurus, paku yang berguna. Siapa mau malu paku bengkok Bapak Ibu Saudara? Kena tangannya sendiri Bapak Ibu. Nggak ada yang mau. Tapi justru paku yang lurus itu yang dipukul. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah lurus, terus kok masih dipukul, artinya kita sedang jadi Kristen beneran. Karena Tuhan Yesus pun mati terpaku. Karena dia paku yang lurus. Kristus di atas segala-galanya. Dia jadi kekuatan bagi kita. Dia sudah melalui penderitaan yang begitu hebat. Hari ini dia bangkit. Yang memberikan pegangan yang kuat bagi kita. Kalau kita menderita karena kita benar. Bukan karena salah kita sendiri ya. Kalau salah karena kita sendiri ya jangan bilang oh karena Tuhan ini. Aku sudah berdoa, sudah benar nih.
Sebelum makan kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini supaya aku sehat. Yang dimakan Indomie goreng jam 12 malam. Besok kena asam lambung, yang disalahkan Tuhan. Ya salahmu sendiri gitu ya. Jangan nyalakan Tuhan. Kalau kita benar lalu disalah-salahin, dihina, bahkan harus dihukum, ya itulah jalan salibnya. Disitulah letak kekristenan, dan itu tidak mudah. Tidak semua yang dibakar api itu hangus menjadi abu. Batu bata sengaja dibakar supaya jadi lebih kokoh. Emas dibakar supaya jadi murni. Begitu juga kehidupan kita. Tidak semua yang menimpa kita itu menghancurkan kita. Karena terkadang kita sedang diuji supaya lebih kuat, lebih murni iman kita. Saya akan tutup dengan ayat terakhir, saya undang pemain musik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Dia adalah kepala gereja. Dia juga yang akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jadikan lagu ini iman kita, bahwa kita tidak pernah menyesal mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun lewat lembah air mata, lewat pergumulan yang berat, pergumulan yang mungkin sangat sulit kita lalui. Dan harus banyak harga yang harus kita bayar. Tapi kita mau tetap setia sama Tuhan. Itulah inti dari kekristenan. Kristus di atas segalanya. Maka kita layak untuk menempatkan Dia sebagai Tuhan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Walau lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Dinya berapapun harga yang harus kubayar Tuhan, berapapun harga yang harus kubayar, bukan tetap setia Tuhan, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Janjimu kan tetap Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota bagi Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. sesali Amin. mengiring Yesus Ini janji kami Tuhan. sepanjang hidup, Ini komitmen kami Tuhan. lewati lembah air mata, Tapi kami percaya saksikan ada kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berapapun harga yang harus kubayar, berapapun harga yang harus kubayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Sekalipun kami lewat lembah kekelaman, sekalipun jalan kami suram, tapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau berjanji menyertai kami sampai akhir zaman. Walau lewati penderitaan, lewati lembah air mata, kami percaya Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, yaitu Injil dari Tuhan. Yang meneguhkan setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Untuk kami bisa mampu melalui segala sesuatunya. Sampai pada akhirnya kami terima kemuliaan daripada Tuhan. Kami imani, kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Ketika kami jatuh, kami percaya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena tangan-Mu lah yang menopang setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Sehingga kami bisa melalui segala sesuatu. Untuk itu Tuhan, kami mau tetap melayani, mengiring-Mu seumur hidup. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, bahwa akan menyertai kami Tuhan. Kami dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan adalah Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai kami dapat mahkota. Sekali lagi melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh. Karena Kau Allah yang hidup, kami percaya Tuhan, janji-Mu bisa kabulkan. Sekali lagi, janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kau telah menang bagi kami. Dan kami percaya kami akan dibawa terus ke jalan kemenangan-Mu. Kami akan melihat ya Tuhan bukti kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Itu yang kami imani ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup dalam dunia ini bukan perkara yang mudah. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Itu sebabnya ya Tuhan kami terus mau melangkah bersama dengan Tuhan. Menghadapi masa depan kami, hari-hari kami ya Tuhan. Dan kami percaya kekuatan-Mu Kau akan berikan kepada kami. Bahkan hikmat-Mu Kau berikan kepada kami untuk menyelesaikan semua tugas kami dalam bekerja, dalam membina rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan bersama kami. Terima kasih kami terus menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup kami, isi rumah kami. Ya Tuhan apa yang hendak kami buat kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan kesehatan kami, menyerahkan pekerjaan kami dan menyerahkan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Bapak berkatilah kami pagi hari ini ya Tuhan dan kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu menopang kami, menolong kami menghadapi apapun ya Tuhan pada hari-hari mendatang. Terima kasih kami juga menyerahkan perjamuan kasih yang sebentar akan kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga dalam persekutuan ini nama Tuhan juga dimuliakan. Terpujilah Engkau, kami persembahkan hidup kami, mempersembahkan ibadah kami, dan seluruh doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan keselamatan, diberkatilah dengan damai sejahtera, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Terus akan berikan kekuatan untuk menghadapi apapun. Aku akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini karena Tuhan. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih-Nya terus menaungi saudara. Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Hari Rabu, ada fellowship wanita wilayah 4 di gereja pukul setengah 4 sore. Mari setiap kaum wanita dapat hadir untuk bersekutu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.